Mungkin kalian penasaran, kenapa ya kok temen gue followersnya dari yang awalnya kemarin cuma 1000-an, tiba-tiba sekarang udah 65.000. Ada apa di balik itu? Dan di video kali ini gue mau ngebahas bagaimana cara kalian bisa menemukan follower itu fake atau bukan. Stay tune! Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan buat kalian yang pertama kali mampir channel ini, setiap Senin dan Jumat gue berbagi konten seputar bagaimana cara kalian bisa mendapatkan uang dari internet. Karena gue percaya semua pasti bisa karena terbiasa. Jadi buat kalian yang ngerasa butuh dengan konten-konten seperti ini, silakan di subscribe karena gratis. Dan di video kali ini gue mau berbagi tips pengalaman gue bagaimana kalian bisa menemukan apakah teman kalian itu punya fake followers atau enggak. Oke, disclaimer dulu, tujuan dari video ini bukan untuk menjelekkan berbagai macam pihak yang mungkin udah kayak begitu ya. Tapi lebih fokusnya bagaimana bisa bantuin kalian supaya ketika mau bekerja sama dengan influencer atau content creator nggak merasa tertipu dan dibohongi. Jadi gue nggak akan spill nama-nama khusus, tapi hanya nyebutin ciri-cirinya seperti apa supaya kalian tahu dan kalian bisa menganalisa sendiri. Karena sekarang ini memang bukan jadi satu hal yang aneh ya kalau misalnya kita menganggap punya followers yang banyak itu keren. Semacam kayak social currency yang menandakan kalau misalnya kita tuh berhasil di sosial media. Padahal kenyataannya nggak perlu. Berdasarkan survei yang gue dapatkan bahwa untuk hidup dari sosial media, kita sebenarnya cuma butuh 1000 super fans. Tetapi industri ini ngelihat bahwa semakin banyak followers artinya semakin banyak power yang dipunyai oleh akun tersebut. Kalian mungkin juga pernah dengar bahwa ada loh satu Instagram account yang followernya sampai sekitar 2 jutaan, tetapi dia tuh nggak mampu menjual clothing brand yang dipunyai, bahkan kayak 34 baju aja nggak bisa kejual, padahal followernya 2 juta. Jadi di sini kita bisa mengkonklusikan bahwa nggak berarti followers yang banyak itu punya power yang banyak juga. Tapi bukan berarti juga followers yang banyak itu nggak punya power. Karena banyak juga teman-teman di luar sana yang subscribersnya banyak, yang followersnya banyak, dan mereka punya engagement rate yang tinggi dengan audiens-audiens mereka. Mereka suka banget dan ketika si kreatornya ngomong apa, followersnya langsung ngikutin. Dan itu menurut gua bagus banget. Kita butuh banyak kreator seperti itu. Tetapi kita paham banget bahwa sekarang ini followers itu gampang banget untuk dibeli. Banyak orang yang mikir gimana caranya bisa dapat follower cepat. Padahal saya udah bikin banyak konten. Gampang jawabannya, beli aja followernya. Murah kok, nggak mahal. Pasti kalian juga sering dapat DM-DM yang nawarin untuk bisa beli followers dengan harga yang sangat terjangkau juga. Tapi fokusnya tuh kalian tuh mau ngapain sebenarnya gitu. Emang kalau punya banyak followers tuh buat apa? Dan tips pertama, bagaimana kalian bisa mengidentifikasi apakah akun Instagram yang kalian lagi lihat ini followersnya asli atau enggak? Adalah dari jumlah likes-nya. Seringkali dengan gampangnya kita bisa ngelihat jumlah likes yang tidak proporsional dibandingkan dengan jumlah followers yang dimiliki. Misalnya, satu akun yang punya Instagram followers sekitar 65.000 tapi like-nya cuma 15, cuma 30, mungkin di bawah 100 gitu ya. Itu bisa menjadi tanda tanya. Kenapa ya? Kok followersnya 65.000 tapi yang like cuma 10, 20, 30, atau di bawah 100, nggak proporsional lah. Gitu. Karena kalau misalnya kita ngomong 1% itu cukup make sense. Tapi kalau di bawah itu, mungkin kita bisa mulai mempertanyakan, ada apa ini? Atau mungkin kalian juga ngelihat ada akun yang likes-nya banyak. Nah, tapi kalian juga suspicious nih. Kira-kira ini akun beneran nggak ya? Yang bisa kita lakukan adalah, coba kita lihat orang-orang yang nge-like itu kayak gimana. Karena kita bisa dengan mudah untuk melihat akun-akun yang bentuknya fake, itu pasti namanya juga mulai aneh-aneh. Apakah akun ini berasal dari, misalnya, ini kreator Indonesia gitu. Harusnya, kan banyak juga di-follow oleh akun-akun dari Indonesia kan. Apalagi bahasanya Indonesia. Jadi aneh banget kalau misalnya ada akun-akun luar yang nge-follow. Jadi kita bisa mulai suspicious dari 2 poin tersebut. Antara yang like-nya sedikit, atau enggak yang like-nya banyak, tapi di-like oleh orang-orang yang bukan dari satu negara, atau satu rumpun, atau satu daerah gitu. Likes juga gampang banget buat dibeli guys. Murah banget juga kok. Jadi antara beli followers dan mereka di-pairing juga dengan beli likes. Supaya kelihatan berimbang. Oke, karena gue bukan tipe yang sangat pro dengan tipe-tipe yang suka beli like seperti itu. Buat gue, like dari kalian itu menunjukkan kalau kalian ngerasa videonya bermanfaat. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa videonya bermanfaat, boleh kasih like-nya. Supaya gue tahu kalau misalnya ini tipe-tipe konten yang kalian butuhkan. Kalau misalnya enggak, ya nggak apa-apa juga. Nanti kita bisa belajar dari kesalahan gue di video ini. Lanjut. Tips nomor 2 yang bisa kalian lakukan adalah
kalian bisa ngecek jumlah orang yang berkomentar. Karena kalau misalnya menurut gue, orang yang ngefollow satu akun itu pasti antara karena mereka itu suka dengan kontennya, atau mereka mendapatkan hiburan atau informasi baru, atau tempat mereka bisa belajar hal baru. Jadi otomatis kalau orang follow, ketika kreatornya membuat konten, orang yang udah follow itu pasti akan punya tendensi untuk komentar. Jadi akan ada engagement di sana. Nah, kita bisa suspicious ketika kita ngelihat setiap kali akun tersebut membuat konten, gak ada yang ikutan komentar di sana atau merespon. Itu juga jadi pertanyaan, kenapa orang-orang ini gak merespon? Apakah memang mereka manusia asli atau mereka adalah bot-bot yang nge-follow akun kita? Mungkin ada juga nih teman-teman yang ngelihat akun ini komentarnya banyak banget. Kita bisa cek siapa aja sih sana yang komen. Apakah orang-orang luar? Karena ternyata komen juga bisa dibeli, guys. Buat kalian yang udah pernah pakai jasa seperti ini, boleh dong cerita di bawah gimana experience-nya. Karena gue sama sekali nggak pernah coba sih. Gitu. Kita spill dikit bahwa sekarang ini banyak banget grup-grup support dalam bentuk WA atau apapun itu bentuknya, yang fungsinya adalah untuk saling mensupport sesama kreator sehingga engagement-nya meningkat dan terlihat menarik akunnya, karena punya engagement rate yang tinggi. Ini kita bisa ngelihat ya, orang yang komentar ini udah pasti akun asli, karena sesama kreator yang tujuannya saling mensupport. Baik gak? Baik banget menurut gua, karena bentuk support untuk mendorong algoritma. Tetapi sisi buruknya adalah orang yang komentar di sini bukan orang-orang yang benar-benar mau engage dengan apa yang mau kita sampaikan. Mereka ada di situ hanya untuk sekedar kewajiban mereka sebagai sesama member di support group tersebut. Jadi ketika berkomentar itu udah dijadikan sebuah kewajiban, apalagi mungkin dalam satu grup member itu isinya banyak dan tugas mereka adalah harus saling mensupport. Akhirnya capek banget loh ikut, kalau komentar tuh harus real beneran, jadi sekedarnya aja akhirnya. Bagus kak, cantik ya, aduh jadi pengen. Apalagi ya kalian bisa temu lah ya, kira-kira komen-komen yang sifatnya templated gitu, sekedar ada. Efek buruknya apa? Mereka ini bukan orang-orang yang sebenarnya suka dengan konten kita. Dan kalau misalnya kita tarik dari sisi bisnisnya gitu, salah satu alasan brand mau berkolaborasi dengan content creator adalah karena engagement dan expertise yang dimiliki oleh si kreator tersebut. Kalau misalnya orang-orang yang komentar di situ bukan benar-benar calon customer-nya, akhirnya itu kan cuma sekedar iklan lewat doang yang dipenuhi oleh noise-noise yang ada di sekitarnya. Pada akhirnya nggak akan bisa memberikan return on investment juga buat brandnya. Dan ini cuma masalah bom waktu aja sih. Ketika brand semakin lama semakin pintar untuk bisa menentukan mana kreator yang punya konversi yang bagus dan mana kreator yang ternyata enggak. Ini cuma kayak sekedar support grup teman-temannya aja. Jadi buat kalian yang ngerasa, aduh gimana ya cara ningkatin algoritmanya? Salah satu caranya adalah gimana kalian juga bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh followers kalian, belajar bareng-bareng, growing bareng-bareng. Nggak apa-apa kalau misalnya followers kalian itu nggak naik-naik. Karena balik lagi ya, gimana sebenarnya kita maintain quality kita bisa terus beradaptasi dengan perubahan yang ada, jaga hubungan yang baik dengan followers kita, karena yang kita cari itu bukan cuma sekedar followers, like, dan komen, tapi hubungan baik dengan audiens kita. Karena dengan ada hubungan baik itu, konten-konten yang kita bangun akan disebarkan ke orang-orang yang juga punya satu frekuensi dengan kita. Segitu aja. Buat kalian yang punya pertanyaan, silahkan tulis di bawah. Atau kalian yang merasa konten kayak gini suka banget, dibutuhkan banget buat kalian, kalian bisa hit subscribe buttonnya dan kasih like. Karena satu like dari kalian akan membantu konten ini untuk bisa terpapar lagi ke lebih banyak orang lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semua pasti bisa karena terbiasa. Semua pasti bisa karena terbiasa. Bye.